Saudara yang baik, selamat berjumpa kembali. Selamat datang di Komisi Kateketik Keuskupan Padang. Kita hadir kembali pada kesempatan ini, pada edisi ini di tahun 2021. Saya akan mencoba memaparkan mengenai puasa dan pantang. Sekitar puasa dan pantang itu biasanya diawali dengan Rabu Abu. Ya, banyak situs-situs atau channel YouTube yang membahas tentang Rabu Abu. Kami tidak lagi membahas tentang itu, tetapi sesuatu yang lebih, yang agak lain dari puasa dan pantang itu. Nah, apa pengertian puasa dan pantang? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, puasa diartikan sebagai menghindari makan, minum, dan sebagainya dengan sengaja, terutama bertalian dengan keagamaan, menahan diri atau berpantang makan, minum. Jadi lebih berkaitan dengan menahan diri terhadap makanan dan minuman. Pantang diartikan sebagai hal, perbuatan dan sebagainya yang terlarang menurut adat istiadat atau menurut kepercayaan, lalu kemudian makanan, minuman dan sebagainya yang terlarang bagi penderita suatu penyakit, lalu makanan dan sebagainya atau minuman yang sengaja dihindari. Jadi pantang terkait dengan perbuatan dan makanan yang sengaja dihindari. Jadi pantang ada perbuatan yang dihindari, lalu kemudian ada makanan atau minuman yang sengaja dihindari. Jadi itu perbedaan puasa dan pantang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Lalu kemudian dalam bahasa Ibrani ada kata tsom atau tsum dan ada kata hina, nafsyo, yang berarti merendahkan diri dengan puasa. Itu bisa kita lihat dalam Imamat bab 16 ayat 29 sampai 31. Lalu arti lain, tidak makan roti dan tidak minum air, bisa dilihat dalam Keluaran bab 34 ayat 28. Lalu kemudian tidak makan dan tidak minum selama waktu tertentu. Bisa kita lihat dalam Ester bab 4 ayat 16. Itu dalam bahasa Ibrani. Sedangkan dalam bahasa Yunani ada kata kerja nestewo. Bisa kita lihat dalam Matius bab 4 ayat 2, Lukas bab 18 ayat 12. Dan ada kata nesteia. Bisa dilihat dalam 2 Korintus bab 6 ayat 5, bab 11 ayat 27, yang berarti makan, berpantang, abstention from food, atau menahan nafsu untuk makan dan minum, tidak makan roti dan tidak minum air. Itulah dalam bahasa Yunani, nesteo dan nesteia. Jadi ada kaitan erat dengan makanan dan minuman. Lalu kemudian ada dalam bahasa Latin disebut iejunus. Itu berarti puasa, berpuasa, bertapa. Bisa juga berarti kelaparan. Kata kerjanya iejunare, hal tidak makan, hal berpuasa. Nah, dalam bahasa Inggris kita kenal puasa disebut fasting, itu puasa. Nah, itu kurang lebih
kata-kata yang dipakai dalam bahasa Ibrani, bahasa Yunani, bahasa Latin, lalu bahasa Inggris. Tentu dalam bahasa kita itulah disebut dengan puasa. Lalu kemudian bagian keduanya, puasa dan pantang dalam tradisi kita, dalam tradisi Katolik. Saya tidak membahas sejarahnya bagaimana, tidak. Tetapi definisi. Apa definisi puasa menurut tradisi Katolik? Secara definisi puasa adalah makan kenyang satu kali saja dalam sehari. Kita umumnya 3 kali makan dalam satu hari, yakni pagi, siang, dan malam. Saat puasa, kita hanya boleh memilih makan kenyang satu dari antara 3 sesi makan itu. Apakah pagi, siang, atau malam? Misalnya makan pagi kenyang, itu berarti makan siang dan makan malam tidak boleh kenyang. Atau makan pagi tidak kenyang, makan siang kenyang, itu berarti juga malam tidak boleh kenyang. Lalu kemudian atau kita pilih makan pagi tidak kenyang, makan siang juga tidak kenyang, nah malam kita boleh makan kenyang. Nah itu kurang lebih definisi puasa. Lalu pantang bagaimana? Pantang terkait dengan menghindari, menolak, atau menyangkal melakukan sesuatu yang sesungguhnya kita sukai, tetapi sedapat-dapatnya dialihkan atau diubah sehingga dapat bernilai positif bagi orang lain. Tentu akan bernilai positif juga bagi diri kita sendiri. Misalnya, pantang merokok. Itu berarti seseorang tidak lagi mengeluarkan uang untuk membeli rokok. Namun uang untuk membeli rokok itu dialihkan untuk membantu orang lain. Demikian juga jika kita pantang makan daging, pantang garam, pantang minum susu, dan lain sebagainya. Kita tidak menikmati hal-hal itu, tetapi kita salurkan untuk orang lain. Jika hanya sekadar tidak merokok, tidak makan daging, tidak minum susu, dan lain-lain, maka itu hanya sekedar diet saja. Ada efek untuk tubuh, tetapi tidak berguna untuk orang lain. Pantang membawa efek positif tidak hanya kepada diri kita, tetapi juga orang lain. Nah, itu kurang lebih tadi puasa dan pantang. Nah, kapan kita puasa dan pantang? Puasa dilakukan hari Rabu Abu dan Jumat Agung. Jadi dalam setahun kita berpuasa hanya 2 hari saja. Ini aturan liturgi, aturan hukum juga. Baik. Sedangkan pantang dilakukan setiap hari Jumat sepanjang tahun, kecuali kalau hari Jumat itu jatuh pada hari raya. Bisa kita lihat kanon 1251. Jadi selama masa Prapaskah, misalnya Prapaskah tahun 2021, kita melakukan pantang hanya 8 kali. 7 hari Jumat ditambah 1 hari Rabu Abu. Itulah pantang selama masa Prapaskah. Tetapi sesungguhnya pantang ini bagi orang Katolik harus dilakukan setiap hari Jumat sepanjang tahun. Baik, itu dia aturannya. Nah, siapa yang harus berpuasa dan pantang? Tentu saja semua orang Katolik yang sudah cukup umur. Pantang berlaku bagi semua orang Katolik yang telah berumur genap 14 tahun, tentu 14 tahun ke atas ya. Sedangkan puasa mengikat semua yang berusia dewasa sampai awal tahun ke-60. Bisa lihat kanon 1252. Usia dewasa menurut hukum gereja adalah berumur genap 18 tahun, kanon 97. Nah, itu mengenai waktunya. Baik.
Lalu kemudian puasa dan pantang sebagai ungkapan simbolis. Yang pertama itu simbol pertobatan menuju kekudusan. Definisi atau arti kata puasa dan pantang adalah bahasa lahiriah, simbol, tanda untuk mengungkapkan sesuatu yang harus dilakukan, sesuatu yang mesti diubah secara spiritual atau rohani, karakter yang mesti diganti dari yang katakanlah buruk menjadi baik, dari baik menjadi lebih baik. Ya. Nah, bahasa lain dari puasa dan pantang adalah pertobatan. Ketika kita bicara pertobatan, maka aspek yang mau dikatakan adalah pengudusan. Kudus, kados. Kata kudus ini, kados ini untuk menjelaskan lain dari yang lain. Kita dipilih berpihak kepada Tuhan karena berbeda dari yang profan, yang manusia. Jadi ketika kita memilih kekudusan, berarti memilih sesuatu atau tindakan yang berpihak kepada Allah. Nah, seseorang wajib puasa dan pantang itu sama dengan wajib kudus, sebab Tuhan sendiri kudus. Bisa kita lihat Imamat bab 19 ayat 2, bab 20 ayat 7, bab 20 ayat 26, dan 1 Petrus bab 1 ayat 16. Jadi puasa dan pantang mengajak kita semua atau mengajak semua orang untuk menjadi kudus. Jadi memasuki masa puasa adalah panggilan, adalah undangan dari Tuhan sendiri untuk memasuki hadirat-Nya, untuk menjadi kudus, untuk menjadi orang-orangnya Tuhan, untuk bertindak sesuai dengan tindakan Tuhan. Nah, bagaimana hal itu menjadi konkret? Ya, bagaimana konkret supaya kita definisi puasa pantang tadi itu menjadi sesuatu yang bisa dilakukan. Puasa menolak perilaku berlebihan. Artinya boleh dilakukan tetapi dalam batas normal. Misalnya boleh memiliki istri tetapi menolak selingkuh. Penyaluran naluri biologis ada tempatnya tetapi dalam batas wajar sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita boleh memiliki harta tetapi dari kerja keras dan keringat sendiri, bukan dengan korupsi atau mencuri dan merampok atau berlaku tidak adil. Jadi puasa mengandung dalam dirinya batas kewajaran. Sedangkan kalau pantang beda lagi. Ada sesuatu yang harus ditolak sebab tidak ada batas kepatutan di dalamnya. Seseorang misalnya pantang makan daging, itu berarti kalau dia makan daging, maka dia akan menderita sakit. Misalnya katakanlah contoh lain, misalnya seseorang karena darah tinggi, dia pantang makan garam. Kalau dia makan garam, maka dia akan menjadi sakit darah tinggi. Nah, dalam bahasa spiritual, kita melakukan pantang terhadap sesuatu karena memang tidak ada batas kepatutan di dalamnya. Saat kita pantang makan daging atau pantang merokok dan lain-lain, kita mau mengungkapkan realitas lain. Kita mau menyangkal dan menolak segala pikiran jahat. Sebab kalau kita berpikir jahat, kita rusak. Orang lain juga rusak. Kita mau menolak pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Bandingkan Matius bab 15 ayat 19. Atau kita dengan tegas pantang sombong, tamak, iri hati, hawa nafsu, rakus, marah dan malas. Jadi ketika kita pantang berarti memang
sesuatu yang kita pantang itu mengandung di dalam dirinya itu racun. Jadi kalau kita melakukannya itu merugikan kita dan merugikan orang lain. Nah, ketika kita pantang daging itu hanya simbol saja, simbol. Tetapi mau kita katakan kita mau pantang terhadap sesuatu yang merusak diri saya dan merusak orang lain. Itulah tadi puasa dan pantang sebagai bahasa simbol pertobatan, gitu ya. Ya, mengungkapkan kekudusan dan seterusnya. Baik, yang kedua, ungkapan realitas ilahi. Saudara, puasa dan pantang adalah pengungkapan atau penghayatan atas realitas Allah. Realitas yang bagaimana pada pihak Tuhan itu? Pada satu kesempatan Yesus mengatakan, pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Bisa lihat Matius bab 22 ayat 30, Markus 12 ayat 25. Jadi di surga orang tidak kawin. Artinya dia puasa abadi terhadap hasrat biologis, di mana selama di dunia dia boleh melakukannya. Tetapi ketika di surga hal itu sudah menjadi puasa dan pantang abadi. Jadi ketika kita berpuasa, ketika kita berpantang di dunia ini, kita mau mengungkap realitas ilahi bahwa di sana pun hal-hal yang kita puasakan, hal-hal yang kita pantangkan, di sana pun tidak kita lakukan kembali. Atau hal yang di sana itu dicoba dihayati dari sekarang. Nah, ketika kita berpuasa dan pantang terhadap hasrat biologis selama di dunia ini, itu mau mengatakan bahwa realitas surgawi itu tidak kawin dan tidak dikawinkan. Demikian juga ketika kita puasa dan pantang terhadap makanan. Yesus pernah mengatakan, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Matius bab 4 ayat 4 dan Lukas bab 4 ayat 4. Komunitas surgawi tidak lagi mengkonsumsi hal-hal material. Itu sama artinya mereka melakukan puasa dan pantang abadi terhadap kebutuhan jasmani. Nah, ketika kita selama masih di dunia ini melakukan puasa dan pantang, maka kita mau memberi kesaksian bahwa di dunia yang akan datang kita tidak memerlukan hal-hal material, hal-hal jasmaniah, hal-hal yang seperti makan dan minum. Kita juga tidak lagi melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Allah, dosa dan kejahatan, di mana hal-hal itu selama di dunia ini kita tidak boleh melakukannya atau pantang. Nah, saudara yang baik, itulah yang bisa saya bagikan, saya sharingkan mengenai puasa dan pantang pada edisi kali ini. Mudah-mudahan membawa pencerahan, membawa sedikit katakanlah hal yang baru dalam kehidupan kita. Sekian dan terima kasih. Nantikan kami pada video-video selanjutnya. Tuhan memberkati Anda.